ada beberapa soal ataupun pertanyaan mengenai penanganan musim limbah pertanian. Langsung saja. Oke, untuk soal yang pertama, yaitu salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir limbah adalah dengan menerapkan 6R, Reading, Reduce, Reuse, Root, Recycle, Responsible Disposal. Jelaskan secara detail. Oke, saya akan menjawab. Untuk yang pertama, rating atau memikirkan kembali. Memiliki arti yang paling penting. Berpikirlah lebih dari sekali sebelum kita membeli atau mengkonsumsi suatu barang. Perlukah barang itu dibeli? Apakah kita benar-benar butuh barang tersebut? Kalau tidak, pasti barang tersebut akan menjadi sampah. Kemudian reduce atau kurangi pemakaian. Mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang Anda tidak terlalu butuhkan, seperti baju baru, aksesoris tambahan, ataupun yang intinya adalah pengurangan kebutuhan. Kemudian reuse, pemakaian kembali. Membawa botol sendiri yang bisa diisi ulang daripada membeli air kemasan sekali pakai. Biasakan juga membeli makanan dengan membawa wadah sendiri daripada dibungkus dengan styrofoam atau kertas, dan bayangkan berapa sampah yang bisa dihasilkan. Yang kemudian root atau pembusukan. Jika masih ada sisa makanan, kita cukup dengan membuat kompos dari material tersebut, tentu tidak dengan mencampurnya dengan sampah anorganik lainnya. Yang kemudian recycle, mendaur ulang. Barang-barang seperti ember rusak menjadi tempat sampah atau pot tanaman. Kemudian botol air kemasan menjadi tempat deterjen, kaos bekas bisa menjadi keset, pel ataupun lap, dan lain sebagainya. Kemudian soal nomor 2, jelaskan tahapan-tahapan dalam metodologi audit produksi bersih. Baik, sebelum ke tahap-tahap, mari kita mengenal apa itu produksi bersih. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, mendefinisikan produksi bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu, dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk, dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisir risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Dari pengertian mengenai produksi bersih, maka kata kunci yang dipakai untuk pengelolaan lingkungan adalah pencegahan, terpadu, peningkatan efisiensi, dan minimalisir risiko. Oke, berikut tahap-tahap pelaksanaan audit, yaitu yang pertama kondisi saat ini, yaitu keterangan. Yang kedua persiapan pelaksanaan audit, yaitu persiapan internal konsolidasi tim. Dan berikutnya pelaksanaan audit, yaitu identifikasi kondisi existing yang berkaitan dengan produksi bersih. Yang kemudian analisis, evaluasi temuan audit dengan standar dan kriteria. Kemudian rekomendasi, yaitu jadwal implementasi, training, dokumentasi, dukungan keuangan, pilihan teknologi, manajerial. Yang kemudian implementasi, yaitu akses informasi, good housekeeping, teknologi yang sesuai, dukungan manajerial, kinerja lingkungan, penghematan energi dan biaya. Kemudian akan di-reaudit. Oke, soal yang ketiga, industri kecil dan menengah mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia atau 99%, dan limbah yang dihasilkan tidak dapat terelakkan. Namun sebagian besar dan hampir keseluruhan pelaku UMKM abai dalam penanganan limbah dengan dalih keterbatasan anggaran. Apabila Anda ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, langkah apa yang akan Anda lakukan? Oke, mungkin langkah yang pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan memberi pinjaman modal kepada pelaku UMKM, dikarenakan dengan dalih mereka tidak mempunyai anggaran atau keterbatasan anggaran. Kemudian setelah kita beri pinjaman modal, kemudian kita akan melakukan pengawasan. Jika para pelaku UMKM tersebut masih bandel, tetap mengabaikan dalam pengolahan limbah, maka yang pertama kita akan beri peringatan.
kemudian jika masih melakukan lagi, kita beri peringatan lagi. Kemudian untuk yang ketiga, karena kita merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun, dan kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila para pelaku UMKM tersebut masih bandel, ya kita akan menutup usaha tersebut atau tidak memberi izin operasional dari pelaku UMKM tersebut.